Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Setianingsih SH.M. Hum, dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang sudah bekerja selama lebih kurang 26 tahun. Selama mengajar, saya diberi tugas untuk mengajar hukum perkawinan, hukum keluarga, dan hukum adat. Materi kuliah tersebut dapat dipergunakan oleh mahasiswa ketika mereka terjun ke masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat seorang akan menikah atau setelah menikah dan memahami hukum yang berkaitan dengan hukum kebiasaan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 174 dan PP 9 Tahun 75 serta Inpres Nomor 1 Tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam. Video pembelajaran ini dibuat sebagai persyaratan saya mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2024. Berikut ini cuplikan video penyampaian saya mata kuliah tersebut di dalam kelas. Selamat siang saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Nah, seperti biasanya sebelum kita kuliah, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lanjutan dari kuliah minggu lalu berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum keluarga. Saya hari ini akan bicara mengenai syarat perkawinan. Apa sih yang dimaksud dengan syarat perkawinan? Syarat perkawinan adalah syarat-syarat yang mendahului sehingga terjadinya suatu perkawinan, sehingga perkawinan itu menjadi sah, ya. Nah, di dalam undang-undang dijelaskan ada yang namanya syarat material dan ada yang namanya syarat formil. Kalau kita bicara mengenai syarat material adalah syarat yang berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Nah, di sini dijelaskan apa sih syarat material itu, di mana ada syarat material umum dan ada syarat material khusus, ya. Apa kira-kira syarat material umum? Material umum adalah yang pertama adalah ada kata sepakat. Nah, artinya suatu perkawinan itu tidak boleh adanya paksaan, ya, tidak boleh adanya ancaman, itu sepakat, ya. Jadi punya kemauan yang bebas, ya. Yang kedua batas usia. Jadi kalau orang mau menikah itu harus tahu usia minimal menikah itu usia berapa. Di dalam undang-undang perkawinan, Undang-Undang 1 Tahun 74 itu dijelaskan bagi perempuan itu adalah 16 tahun, bagi laki-laki adalah 19 tahun. Tapi ada undang-undang yang baru, Undang-Undang 16 tahun 2019, usia perkawinan baik laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ya, jadi kalau usianya belum 19 tahun tidak diizinkan untuk menikah. Yang ketiga bahwa para orang yang akan menikah itu harus pasangan yang bebas. Artinya tidak terikat dalam suatu perkawinan. Ya, nah bagi perempuan harus melampaui tenggang waktu, artinya kalau dia pernah menikah cerai maka dia harus melampaui jangka waktu tunggu atau di dalam Islam namanya masa iddah. Ya, masa iddah atau masa tunggu bagi perempuan itu 3 bulan minimal, ya harus 3 bulan. Tapi kalau laki-laki tidak ada masa iddah. Jadi kalau cerai jam 10 nih, nanti jam 11 dia boleh menikah lagi. Tapi kalau perempuan nggak boleh, harus 3 bulan minimal gitu. Yang kedua adalah syarat khusus. Syarat material khusus adalah larangan-larangan perkawinan. Jadi ada orang yang ingin menikah itu dilarang. Contohnya apa? Kakak dengan adik itu nggak boleh menikah. Ibu dengan anak itu juga tidak boleh menikah. Jadi yang memang dilarang oleh undang, ya. Kalau syarat formal adalah formalitasnya harus ngapain sih? Ya, harus memberitahukan kepada KUA, ya, harus diumumkan. Kenapa? Kok harus diumumkan? Ya itu, biar kita tahu gimana sih kondisi dari calon pasangan suami istri ini. Kalau dia sudah menikah, maka bisa dilakukan pencegahan perkawinan. Gitu ya. Nah, barulah yang namanya pelangsungan perkawinan. Ya, nah, sebenarnya apa sih pengertian dari perkawinan sendiri? Di dalam Undang-Undang 1 Tahun 74 dijelaskan bahwa di sini ya, saya bacakan ya.
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat dari pengertian perkawinan ini, perkawinan itu mengandung dua aspek. Aspek apa? Aspek perdata dan aspek agama. Jadi perkawinan Indonesia itu mengandung dua aspek perdata dan agama. Apa aspek perjanjian perkawinan? Jadi ada janji antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama. Terus apa agamanya? Bahwa semua perkawinan harus berdasarkan ketuhanan. Jadi harus sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, harus sesuai masing-masing. Jadi nggak boleh di dalam perkawinan Indonesia tidak mengenal yang namanya perkawinan beda agama. Ya, harus satu agama. Bu, bagaimana kalau dilakukan perkawinan nanti? Kalau saudara mau bertanya, nanti saya jelaskan ya lebih lanjutnya ya. Nah, di sini unsur perkawinan itu apa? Unsur agama. Kemudian ada unsur biologis, ya. Unsur biologisnya apa kira-kira? Melanjutkan ke turunan. Unsur sosiologis bahwa menikah itu tidak hanya antara pasangan laki-laki dan perempuan, tapi juga berkaitan dengan keluarga dari laki-laki dan perempuan. Unsur yuridis apa yang dimaksud dengan bahwa kalau kita melakukan perkawinan berarti hak kita dan kepastian hukum kita dilindungi oleh undang-undang. Ya. Nah, apa? Ada pertanyaan sampai sini kira-kira, saudara? Kalau perceraian karena lian itu apa ya? Perceraian karena lian ini agak-agak serem ya kalau tidak. Kenapa? Karena lian itu dalam bahasa Indonesia sebagai kutukan. Ya, jadi kalau orang mau bercerai di dalam undang-undang boleh dengan mengangkat sumpah lian atau sumpah kutukan ini, tapi dengan alasan bahwa salah satu pasangan menuduh istrinya berbuat zina. Ya, berbuat zina artinya, nah di sini masing-masing pasangan di depan pengadilan akan bersumpah, ya, bersumpah bahwa demi Allah saya bersumpah jika saya jadi dia nuduh istrinya zina kan, jika saya berkata dusta maka laknat Allah. Nah itu di dalam undang-undang diperbolehkan, tapi dalam kenyataannya sumpah lian ini tidak bisa dijadikan alasan, tidak pernah dijadikan alasan untuk orang bercerai. Kenapa? Akibat hukumnya yang berat. Apa akibat hukumnya? Perkawinan putus selama-lamanya. Artinya di antara pasangan suami istri tidak boleh ada kata rujuk. Ya, nggak boleh rujuk tuh. Ya, kalau di dalam Islam kan kalau masih talak 1, talak 2 masih boleh rujuk kan. Nah, tapi kalau kita sudah mengangkat sumpah lian ya. Nah, anak yang dilahirkan di dalam perkawinan itu kan biasanya kalau kita kan patrilineal kan dinasabkan sama bapak ya. Nah itu nggak dinasabkan, jadi nasabnya adalah kepada ibunya. Nah, perempuan yang dicerai dengan sumpah lian juga tidak berhak atas nafkah setelah perceraian. Nah itulah karena beratnya akibat hukum itu maka tidak pernah dilakukan, walaupun di dalam undang-undang boleh. Nah, jadi biasanya kalau orang bercerai itu alasannya adalah pertengkaran terus-menerus yang tidak bisa didamaikan. Itu ya. Ada pertanyaan lagi kira-kira, saudara? Ya. Saya izin bertanya. Perlunya membuat perjanjian perkawinan itu seperti apa ya? Nah, jadi perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri. Artinya apa? Perjanjian itu dibuat sebelum perkawinan menurut undang-undang. Kenapa kok dibuat perjanjian perkawinan? Karena ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, ketika mereka sudah menikah secara sah, baik secara agama dan secara negara, itu harta perkawinannya menjadi campur. Atau di dalam istilah hukum itu harta persatuan bulat. Nah, kalau di antara pasangan suami istri tidak ingin hartanya bercampur, maka dapat dibuat namanya perjanjian perkawinan. Cukup jelas? Ada pertanyaan lagi? Azas monogami, ya, jadi perkawinan di Indonesia itu pada dasarnya menganut azas monogami. Apa itu monogami?
satu orang laki-laki hanya boleh mempunyai satu orang istri, satu orang perempuan juga hanya boleh mempunyai seorang suami sebagai laki-laki sebagai suaminya. Begitu sebaliknya, ya. Tapi monogami ini tidak bersifat mutlak. Nah, di dalam undang-undang perkawinan dikenal yang namanya monogami terbuka. Artinya apa? Seorang suami boleh menikah lebih dari satu istri. Syaratnya apa? Harus ada izin dari istri-istrinya. Nah, izin itu hanya tidak misalnya minta izin sama istrinya, "Mah, saya mau izin nikah lagi." Enggak seperti itu. Artinya ada alasan-alasan tertentu untuk menikah kembali. Makanya dianggap sebagai monogami terbuka. Pada prinsipnya di Undang-Undang Perkawinan Indonesia adalah monogami terbuka. Tapi boleh, bukan berarti monogami mutlak, boleh lebih dari satu istri. Caranya gimana? Ya izin. Izin itu dengan disertai alasan. Alasannya apa? Kira-kira menurut saudara apa? Kira-kira apa? Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya. Istri menderita suatu penyakit, istri dipidana lebih kurang 2 tahun berturut-turut. Itu bisa menjadi alasan, ya, seorang laki-laki beristri lebih dari satu. Ya, di Indonesia itu tidak mengenal yang namanya poliandri, ya, satu orang perempuan menikah dengan beberapa orang laki-laki. Ya, ada pertanyaan lagi? Saya rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan di materi yang berbeda. Terima kasih. Demikian video pembelajaran yang berkaitan dengan materi perkuliahan yang saya ajarkan. Semoga video ini dapat memberi manfaat dan memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2024. Terima kasih.